Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari ujian tengah semester untuk mata kuliah evolusi tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Salsya Bella Rizkawati, NIM A4201801119 dari kelas 6C. Pada ujian tengah semester mata kuliah evolusi tahun 2021 kali ini terdapat 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu beberapa teori evolusi bertentangan dengan keyakinan kita, khususnya agama Islam. Lalu, mengapa sebagai seorang muslim kita perlu mempelajari evolusi? Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan evolusi itu? Kemudian, apa yang dimaksud dengan evolution as theory and fact? Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, dalam proses evolusi terdapat 5 mekanisme utama, yaitu mutasi, rekomendasi gen, gen flow, genetic drift, dan seleksi alam. Lalu, bagaimana kelima mekanisme utama tersebut bekerja dalam proses evolusi? Langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu beberapa teori evolusi bertentangan dengan keyakinan kita, khususnya dengan keyakinan agama Islam. Lalu, mengapa sebagai seorang muslim kita perlu mempelajari evolusi? Nah, menurut saya, karena di dalam Al-Quran sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan sains. Berbagai kandungan Al-Quran mengisyaratkan mengenai evolusi, diantaranya proses penciptaan manusia, penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa, dan teori Big Bang. Meskipun terdapat beberapa teori evolusi yang bertentangan dengan Al-Quran. Contoh teori yang paling terkenal dan bertentangan dengan Al-Quran adalah teori Darwin, di mana Charles Darwin menyebutkan bahwa manusia berasal dari simpanse atau kera. Nah, pernyataan dari Charles Darwin tersebut memicu pro dan kontra, sehingga karena teori evolusi seleksi alam Charles Darwin mayoritas manusia menyamakannya dengan teori evolusi yang lain. Hal ini mengakibatkan ketidakpercayaan dan keraguan terhadap teori evolusi yang sudah berkembang. Dari uraian di atas, hal ini adalah titik perbedaannya, di mana Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berasal dari keturunan Nabi Adam, bukan dari simpanse. Nah, hal ini juga menyebabkan pentingnya bagi seorang muslim untuk mempelajari evolusi, karena dengan kita belajar mengenai evolusi, kita dapat memahami bagaimana asal-usul makhluk hidup dari zaman ke zaman dengan didukung bukti-bukti yang ada dan bukan hanya teori. Tentunya yang sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga kita dapat mensyukuri apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, di mana pertanyaan tersebut adalah apa itu evolusi dan apa itu evolution as theory and fact. Nah, di sini untuk evolusi sendiri adalah cabang sains biologi yang menjelaskan mengenai proses perkembangan dan perubahan makhluk hidup baik secara genetik maupun organik. Nah, evolusi sendiri adalah penurunan atau pewarisan dengan modifikasi. Hal ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin bahwa
seluruh spesies yang ada di muka bumi merupakan keturunan dari spesies leluhur yang berbeda bila dibandingkan dengan spesies yang ada pada saat ini. Evolusi juga dapat diartikan sebagai perubahan komposisi genetik pada suatu populasi dari generasi ke generasi. Kemudian untuk arti dari evolution as theory and fact sendiri, yang pertama adalah fakta evolusi, yaitu fakta perubahan yang terpantau pada sebuah populasi selama beberapa waktu. Sedangkan untuk yang kedua adalah teori evolusi yang merujuk pada sintesis evolusi modern, yang merupakan penjelasan ilmiah termutakhir mengenai bagaimana perubahan ini dapat terjadi. Evolusi sendiri sering dideskripsikan sebagai fakta dan teori. Fakta namun bukan teori, ataupun hanya sebuah teori dan bukan fakta. Fakta-fakta juga dapat digunakan secara lebih luas untuk merujuk kepada hipotesis apapun yang memiliki bukti-bukti yang sangat banyak dan kuat, seperti pada penemuan fosil-fosil hewan yang menjadi bukti kuat adanya proses evolusi pada hewan tersebut dari generasi ke generasi. Jadi secara singkat, arti dari evolution as theory and fact sendiri adalah di mana evolusi itu bisa jadi menjadi teori dan fakta, ataupun fakta namun bukan teori, atau bisa jadi juga hanya sebuah teori dan bukan fakta. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan ketiga, yaitu pada proses evolusi terdapat 5 mekanisme utama, antara lain mutasi, rekombinasi gen flow, genetic drift, dan seleksi alam. Lalu, bagaimana kelima dari mekanisme utama tersebut bekerja dalam proses evolusi? Untuk kelima mekanisme utama dalam proses evolusi sendiri, yang pertama adalah mutasi. Mutasi adalah perubahan sekuens atau urutan DNA baik di tingkat gen maupun kromosom. Kemudian, untuk yang kedua adalah gen flow atau aliran gen. Adalah penyisipan gen dari suatu populasi ke populasi yang lain. Untuk yang ketiga adalah rekombinasi gen. Rekombinasi gen yang dimaksud di sini adalah perkawinan silang, hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, di mana pemisahan sel kelamin secara bebas dan kombinasi baru secara acak dan bebas. Kemudian untuk yang keempat adalah seleksi alam. Seleksi alam itu sendiri adalah suatu proses adanya perbedaan antar organisme dalam hal kemampuan bertahan hidup di lingkungan dan bereproduksi, di mana perbedaan dalam satu atau lebih dari ciri-cirinya. Kemudian untuk yang kelima adalah genetic drift, yaitu suatu proses di mana terjadi perubahan acak terhadap sejumlah satu atau lebih sifat yang terwariskan dalam populasi. Nah, kemudian lanjut pada proses kerja dari mekanisme utama dalam proses evolusi. Untuk yang pertama adalah mutasi. Nah, tadi mutasi adalah perubahan sekuens atau urutan DNA baik di tingkat gen maupun kromosom. Dimana seperti contoh yang di samping, terdapat 2 ekor kumbang berwarna hijau di mana mereka menghasilkan 4 peranakan dengan 1 berwarna coklat. Nah, di sini pada kumbang yang berwarna coklat terjadi perubahan sekuens atau urutan DNA sehingga berbeda dengan induknya yang berwarna hijau. Jadi, aku belibet banget.
2 ekor kumbang. Nah, kemudian kita lanjut pada mekanisme kerjanya. Untuk yang pertama, itu adalah mutasi, di mana mutasi sendiri mempunyai arti yaitu perubahan sekuens atau urutan DNA baik di tingkat gen maupun kromosom. Nah, seperti yang dilihat di samping, terdapat 2 induk kumbang yang berwarna hijau di mana menghasilkan 4 peranakan, di mana satu anak atau satu kumbang yang dihasilkan adalah berwarna coklat. Nah, di sini bisa dilihat bahwa induk yang dua-duanya berwarna hijau dapat menghasilkan anak berwarna coklat karena adanya perubahan urutan DNA sehingga menyebabkan kumbang tersebut berwarna coklat. Kemudian untuk yang kedua yaitu gain flow atau aliran gen. Nah, di mana gen flow sendiri adalah penyisipan gen dari satu populasi ke populasi lainnya. Di mana contohnya kita bisa melihat yaitu terdapat populasi kumbang berwarna hijau dan populasi kumbang berwarna coklat. Di mana kumbang berwarna coklat sendiri itu terdapat satu kumbang yang menyisip atau masuk ke dalam populasi kumbang berwarna hijau. Nah, di sini dapat mengakibatkan aliran gen tersebut, di mana penyisipan gen kumbang berwarna coklat ke dalam kumbang berwarna hijau itu akan mengakibatkan terjadinya proses evolusi di dalam populasi kumbang berwarna hijau tersebut. Lanjut, untuk yang ketiga adalah rekombinasi gen, di mana rekomendasi gen sendiri adalah peristiwa perkawinan silang atau hukum Mendel 1 dan 2 di mana pemisahan sel kelamin secara bebas dan kombinasi baru secara acak dan bebas. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan perkawinan silangnya? Nah, dalam rekombinasi gen sendiri ada beberapa contoh. Salah satu contohnya adalah seperti yang saya sediakan di samping, yaitu contoh perkawinan silang antara kuda American dengan kuda Arabian, di mana akan menjadi national show horse. Nah, di sini peristiwa perkawinan silang antara American atau kuda American dengan kuda Arabian ini disebut peristiwa rekombinasi gen, di mana gennya berkombinasi antara gen kuda American dengan gen kuda Arabian. Kemudian lanjut pada yang keempat, seleksi alam, di mana seleksi alam adalah suatu proses adanya perbedaan antar organisme dalam kemampuan bertahan hidup dan bereproduksi, di mana perbedaannya dalam satu atau lebih dari ciri-cirinya. Nah, di mana seleksi alam sendiri itu seperti contoh di samping, terdapat 2 kumbang atau kepik yang berwarna hijau dan coklat yang tinggal di pepohonan. Nah, karena kumbang berwarna coklat sendiri itu warnanya lebih menyatu ke batang pohon dan kumbang berwarna hijau sendiri lebih berwarna mencolok, sehingga pemangsa atau seperti yang contoh di sini adalah burung akan lebih tertarik kepada kumbang yang berwarna mencolok atau kumbang berwarna hijau, sehingga burung tersebut akan memakan kumbang yang berwarna hijau. Nah, di sini menyebabkan kumbang berwarna coklat sendiri akan mengalami proses reproduksi yang meningkat. Nah,
Berbandingan terbalik dengan kumbang berwarna hijau sendiri mengalami reproduksi yang semakin menurun karena pemangsa lebih banyak memangsa kumbang berwarna hijau. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian mekanisme utama yang terakhir, yaitu genetic drift. Nah, genetic drift sendiri adalah suatu proses di mana terjadi perubahan acak terhadap sejumlah satu atau lebih sifat yang terwariskan di dalam populasi. Seperti contoh gambar di samping, terdapat generasi pertama dan kemudian generasi kedua, di mana generasi pertama mempunyai 75% gen berwarna hijau dan 25% gen berwarna coklat, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan sifat atau gen untuk pada generasi yang kedua, di mana menjadi 71% gen berwarna hijau dan 29% gen berwarna coklat. Untuk sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dalam penjelasan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.